Story of Selket Islam. Hai, jadi yang akan dibahas kali ini adalah latar belakang, tokoh pendiri, sepak terjang organisasi, progres organisasi, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Latar belakang didirikannya SDI tahun 1911 oleh H. Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dahulu maju usahanya dibanding milik pribumi. Namun, di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Aminoto yang kerap dikenal dengan HOS Cokroaminoto, SDI berubah menjadi Sarekat Islam dengan anggota para pedagang beragama Islam. Organisasi ini kemudian tidak hanya fokus dalam masalah perdagangan, namun juga masalah keagamaan. Tokoh pendiri dari Sarekat Islam yaitu Haji Samanhudi. Lalu Cokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama yang berawal dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Cokroaminoto masuk Sarekat Islam bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar Sarekat Islam utusan Hindia. Sepak terjang organisasi. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini menjadi bertambah sempurna, pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 1909, RM Tirta Sidurjo mendirikan Serikat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirta Sidarjo mendirikan lagi organisasi serupa di Buitanzor. Demikian pula di Surabaya. HOS Cokroaminoto mendirikan organisasi serupa pada tahun 1912. Pada tahun 1912, Cokroaminoto seorang tokoh yang mengusulkan kepada Haji Samanhudi agar perkumpulan tersebut jangan membatasi diri pada golongan pedagang saja, tapi diperluas khususnya kepada umat Islam. Dengan alasan tersebut, maka kata dagang dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut dihapus. Perubahan ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain. Serikat Islam kemudian semakin berkembang pesat. Serikat Islam bahkan sempat menjadi partai politik dan diakui sebagai organisasi resmi pada bulan Maret 1916 oleh pemerintah. Dengan mencantumkan Islam sebagai dasar, rupanya telah menjadi daya tarik yang kuat, sehingga berhasil menarik daya anggota dari kalangan rakyat. Dalam waktu yang relatif singkat, SI telah meluas menjadi perkumpulan yang banyak anggotanya. Dalam rangka mengefektifkan gerakannya, maka Serikat Islam mengintensifkan kegiatan pada 4 hal, yaitu meningkatkan semangat dagang, membantu orang dalam kesulitan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kehidupan beragama. Pada masa kepemimpinan host Cokroaminoto, organisasi Sarekat Islam menambah di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Sarekat Islam selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Cita-cita Sarekat Islam berhasil mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Sarekat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2005, karya MC Rickleff, Sarekat Islam semakin berkembang pesat pada tahun 1911. Keanggotaan Sarekat Islam tidak hanya berasal dari Jawa, namun meluas hingga Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Baca juga kegiatan Budi Utomo. Organisasi yang mengancam Belanda pada tahun 1917. Pemerintahan kolonial Belanda meminta kepada Sarekat Islam untuk mengirimkan wakil untuk menduduki kursi Volksrat Dewan Rakyat. Cokroaminoto dan Abdul Muiz dipilih sebagai perwakilan Sarekat Islam di Volksrat. Pada perkembangannya, Cokroaminoto dan Abdul Muiz tidak dapat berbuat banyak karena Volksrat hanyalah dewan boneka bentukan pemerintahan Belanda. Pelajaran yang bisa diambil adalah mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, mengembangkan ekstensi agama Islam di Indonesia.